Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Attala Mulia dengan NIM akhir 153. Saya berasal dari kelas penologi atau viktimologi kelas F. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil resuman ruang lingkup viktimologi, aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Pertama, definisi dan ruang lingkup. Kata viktimologi berasal dari bahasa Latin dengan kata dasarnya victima yang berarti korban. Dalam konteks viktimologi, istilah ini yaitu mengacu pada studi yang mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka. Secara etimologis, victima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan, yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Secara lebih mendalam, viktimologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban, yang mencakup respons emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Disiplin ini juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan, serta upaya untuk memperbaiki dukungan dan perlindungan bagi mereka yang terkena dampak kejahatan. Dalam konteks hukum, viktimologi juga mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana dan upaya-upaya untuk memperoleh keadilan dan pemulihan setelah menjadi korban kejahatan. Ruang lingkup viktimologi juga mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan baik secara individual maupun kolektif. Di antaranya yang pertama yaitu ada aspek psikologis korban. Memahami dampak psikologis dari kejadian terhadap korban seperti stres, trauma, kecemasan, dan proses pemulihan psikologis. Selanjutnya, aspek sosial korban, yaitu meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka dan respon masyarakat terhadap korban, stigma masyarakat, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan. Yang ketiga ada aspek hukum korban, yaitu mempertimbangkan hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, keadilan restoratif, dan upaya-upaya untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban. Dalam konteks modern, viktimologi mencakup berbagai dimensi yang kompleks terkait dengan korban kejahatan. Ini juga termasuk analisis terhadap dampak psikologis, sosial, dan ekonomis dari kejahatan terhadap korban. Aspek psikologis mencakup pemahaman tentang trauma, stres, kecemasan, dan proses pemulihan korban setelah mengalami kejahatan. Sementara itu, aspek sosial meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, dukungan sosial, stigma masyarakat, dan integrasi kembali ke masyarakat. Dari segi hukum, viktimologi mempertimbangkan hak korban dalam sistem peradilan pidana, partisipasi korban dalam proses hukum, upaya-upaya hukum untuk melindungi korban, serta keadilan restoratif. Studi ini juga memperhatikan faktor-faktor risiko yang memengaruhi tingkat kerentanan korban terhadap kejahatan, seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan. Viktimologi juga menyoroti peran korban dalam proses peradilan pidana, termasuk partisipasi dalam keputusan hukum, hak korban, dan upaya-upaya untuk meningkatkan akses korban terhadap keadilan. Dalam konteks sosial dan ekonomi, viktimologi juga mengeksplorasi dampak kejahatan terhadap masyarakat.
secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban dan masyarakat. Hal ini mencerminkan kepentingan viktimologi dalam mengembangkan strategi-strategi yang efektif dalam melindungi, mendukung, dan memperjuangkan hak-hak korban dalam konteks hukum dan sosial. Adapun pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan. Pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan pidana sangat signifikan, yaitu dalam membawa perubahan dan peningkatan dalam perlakuan terhadap korban kejahatan. Sebelum munculnya viktimologi sebagai bidang studi yang mandiri, perhatian utama dalam sistem peradilan cenderung terfokus pada pelaku kejahatan dan aspek hukum yang berkaitan dengannya. Korban kejahatan seringkali diabaikan atau dianggap sebagai objek pasif dalam proses hukum. Namun, dengan perkembangan viktimologi, kesadaran dan pentingnya untuk memperhatikan serta melindungi hak korban semakin meningkat. Salah satu dampak utama viktimologi terhadap sistem peradilan adalah perubahan dalam pendekatan terhadap korban dalam proses peradilan pidana. Korban kejahatan kini diberikan peran yang lebih aktif dan diakui sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu dalam proses hukum. Mereka juga memiliki hak untuk memberikan kesaksian, mengajukan tuntutan ganti rugi, dan berpartisipasi dalam keputusan hukum yang memengaruhi mereka secara langsung. Selain itu, viktimologi juga mendorong pengembangan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus kejahatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki keadilan sosial dan komunitas yang terdampak oleh kejahatan. Keadilan restoratif juga menawarkan cara yang lebih holistik dan dalam menangani kasus kejahatan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu, viktimologi juga memperjuangkan hak-hak korban dalam mendapatkan bantuan dan perlindungan yang memadai dari sistem peradilan. Hal ini termasuk akses korban terhadap layanan dukungan, konseling, dan rehabilitasi, serta upaya untuk mencegah reviktimisasi dan memberikan perlindungan terhadap korban yang rentan. Perkembangan viktimologi juga menciptakan perubahan dalam pandangan masyarakat dan lembaga hukum terhadap korban kejahatan. Korban tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif atau sekedar alat untuk menuntut keadilan pidana, tetapi sebagai individu yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh sistem hukum. Ini juga berkontribusi pada perubahan budaya dalam penanganan kasus kejahatan, di mana empati, pemulihan, dan perbaikan hubungan antar individu menjadi nilai-nilai yang semakin dihargai. Pengaruh viktimologi terhadap sistem peradilan pidana dapat dilihat melalui perubahan paradigma dalam perlakuan terhadap korban kejahatan. Dengan memperhatikan hak-hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, serta
Sistem peradilan menjadi lebih sensitif, adil, dan manusiawi dalam menangani kasus kejahatan sehingga mampu memberikan keadilan yang holistik dan memperbaiki dampak sosial dari kejahatan itu sendiri. Konsekuensi dari viktimisasi yang merujuk pada pengalaman menjadi korban kejahatan atau kekerasan dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada jenis kejahatan, tingkat kekerasan, dan faktor-faktor individu korban. Adapun beberapa konsekuensi umum dari viktimisasi yaitu meliputi yang pertama, dampak psikologis. Korban kejahatan sering mengalami dampak psikologis yang signifikan. Contohnya seperti gampang trauma, gampang stres, gampang cemas, dan depresi. Pengalaman traumatis ini juga dapat memengaruhi kesehatan mental korban dan memerlukan dukungan psikologis serta proses pemulihan yang intensif. Yang kedua yaitu kesehatan fisik. Beberapa jenis kejahatan, terutama kekerasan fisik, juga dapat menyebabkan cedera fisik yang serius atau mengancam jiwa bagi korban. Ini juga membutuhkan perawatan medis yang intensif dan pemulihan fisik yang panjang. Yang ketiga, kekhawatiran keamanan. Korban kejahatan mungkin mengalami kekhawatiran terhadap keamanan pribadi mereka dan keluarga setelah mengalami viktimisasi. Mereka mungkin merasa tidak aman dan memerlukan perlindungan tambahan atau bantuan untuk meningkatkan keamanan mereka. Yang keempat, ada kerugian materi. Banyak korban kejahatan mengalami kerugian finansial akibat pencurian, penipuan, atau kerusakan properti. Ini juga bisa mengakibatkan kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan dalam menangani kerugian materi tersebut. Stigma dan dukungan sosial. Yang kelima ada stigma dan dukungan sosial. Korban kejahatan sering menghadapi stigma atau diskriminasi dari masyarakat sekitarnya. Mereka juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan sosial yang memadai, terutama jika kejahatan tersebut bersifat tabu atau kontroversial. Yang keenam ada perubahan hidup. Pengalaman viktimisasi dapat mengubah secara drastis kehidupan korban, baik dari emosional, fisik, maupun sosial. Mereka juga mungkin mengalami perubahan dalam hubungan interpersonal, pekerjaan, atau lingkungan tempat mereka tinggal. Yang ketujuh ada kehilangan kepercayaan dan keamanan. Korban kejahatan juga sering mengalami kehilangan kepercayaan terhadap diri sendiri, orang lain, atau juga sistem hukum setelah mengalami viktimisasi. Mereka merasa tidak aman dan tidak terlindungi, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Dalam rangka mengatasi konsekuensi yang dihadapi korban kejahatan, penting juga untuk menyediakan dukungan yang holistik dan berkelanjutan yang meliputi layanan dengan dukungan psikologis, pelindungan keamanan, akses terhadap sistem hukum yang adil, pemulihan fisik dan finansial, serta dukungan sosial yang memadai. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada korban, juga dapat diharapkan bahwa dampak-dampak negatif dari viktimisasi dapat dikelola dengan lebih baik dan korban dapat mendapatkan pemulihan yang optimal. Sekian dari saya.
kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.